Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Saya menyatakan bersedia menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia. Dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. Sekarang yang terbanyak yang fasik. Kalau pakai sistem demokrasi, yang menang yang mana? Yang banyak yang fasik. Rusak agama ini. Kalau semua pakai sistem demokrasi pemilu, habis duit rakyat. Buat pilkada terus berapa miliar, berapa triliun yang habis. Sebab demokrasi syirkun akbar. Syirik yang paling besar demokrasi itu. Ustadz, apa hukumnya berpolitik dengan partai? Dan apakah Ustadz setuju dengan partai-partai Islam Indonesia yang berpolitik dengan sistem demokrasi seperti di Indonesia? Kalau politik dengan partai, Allahu a'lam ya. Ini kalau saya pribadi saya tidak tahu apakah memang harus itu menggunakan partai atau tidak. Tapi saya melihat kecenderungan pendapat ulama mengatakan lebih baik tidak. Kalau saya pribadi, saya tidak berbaur ke sistem itu karena akhirnya berbaur ke sistem demokrasi yang memaksa mau tidak mau, terbuka pintu sogokan, terbuka pintu ini, terbuka pintu itu, beragam macam pintu yang seperti kita sedang berada di jurang neraka, berbahaya. Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, seorang sosok intelektual yang mumpuni karena saya perhatikan pengetahuan beliau di masalah hukum cocok. Sosok dengan pengalaman lengkap di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Prof. Mahfud juga dikenal rakyat sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik. Ketika Rasulullah bersabda apa? Inna satakuna sinuna khadi'at, akan muncul tahun-tahun yang menipu. Orang yang dusta dianggap jujur, kata Rasulullah. Orang jujur dianggap dusta. Orang yang berkhianat diberikan amanah. Dan orang amanah dianggap pengkhianat. Urusannya masalah duit nih. Orang buat partai, dapat duit. Masuk anggotanya di anggota dewan, sebagian di store ke partai. Mau pakai namanya, mau calonkan diri, bawa bayar uang, gitu kan? Dan seterusnya. Mungkin Anda tidak percaya, tapi saya jujur. Saya tidak keluar sepeser pun uang dan tidak diminta untuk mengeluarkan uang sepeser pun. Itu menjadi alasan saya. Kenapa dulu ketika orang menyebut saya sebagai calon, saya selalu bilang tidak. Kenapa? Karena di pemahaman umum termasuk saya, nggak punya uang, ya nggak usah calon. Sebab itu saya bilang tidak selalu. Sampai akhirnya 4 atau 5 hari lalu itu dipastikan, mereka semua bilang nggak perlu keluar uang Pak Mahfud. Negara butuh. Kenapa kita nggak boleh masuk ke dunia politik? Antum bisa lihat aja para politikus gimana. Nggak usah jawab, jawabannya dengan wakil yang ada. Gimana mereka? Antum lihat sendiri. Apa mereka memperjuangkan Islam atau tidak? Tidak. Mereka sibuk dengan apa? Dengan dunianya. Yang tadinya cita-citanya menegakkan agama, mereka tegakkan agama atau tidak? Mereka nggak tegakkan agama. Yang mereka tegakkan apa? Bagaimana mencari harta sebanyak-banyaknya. Kecuali Syiah yang menganggap bahwa sistem politik itu termasuk aslun min usuliddin, prinsip agama. Kalau Ahlussunnah Jamaah, masalah politik terserah di situ, terserah amrun umur dunyakum. Rasulullah bersabda, antum a'lam bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Kita butuh pemimpin teman-teman, dari presiden sampai menterinya semua yang tidak ada hubungannya sama maslahat ini. Dia naik, dia jalankan maslahat untuk masyarakat. Kalau sudah ada partai, pasti kembali ke partainya lah, kembali ke sini lah. Kita sudah tahu semua madaratnya gitu. Sistem demokrasi, kalau antum lihat secara akal aja, apalagi secara syariat, nggak benar. Kan demokrasi dari demokratos. Artinya suara rakyat, suara Tuhan. Benar nggak itu? Nggak benar. Bahkan bukan hanya sistem, memilih dasar sistem dan mekanisme demokrasi sebagai
pedoman tata kelola kita bernegara, sebagai pedoman kita berpemerintahan. Kenapa? Karena demokrasi dianggap yang terbaik. Oleh sebab itu ketika pemerintahan bermasalah, politik bermasalah, pilihannya selalu demokrasi. Ulama kita tidak mengharamkan demokrasi, demos kratos, ya, pemerintahan di tangan rakyat. Gak benar. Baik secara akal maupun syar'i. Jadi keputusan rakyat itu dianggap oleh mereka keputusan Tuhan. Hukum rakyat berarti hukum Tuhan. Gak benar. Ini beda. Jadi definisi antum tentang demokrasi itu beda dengan demokrasi yang dipahami oleh para ulama. Ulama kita kenapa terima demokrasi? Karena demokrasi itu sistem yang juga terbuka. Coba cek. Pada tahun 45 tiba-tiba lahir demokrasi liberal dengan sistem parlementer. Pada tahun 59 karena demokrasi liberal bermasalah lahir demokrasi terpimpin. Pada tahun 66 lahir demokrasi Pancasila. Pada saat reformasi tahun 98 mari kita bangun demokrasi, demokratisasi di dalam kehidupan bernegara agar tata kelola pemerintahan ini baik, terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau sistem udah ada sekarang bagaimana? Yang ada ya kehancuran dalam masalah iman, dalam masalah tauhid. Sebab demokrasi syirkun akbar. Syirik yang paling besar demokrasi itu. Kalau selama orang sudah Islam, menerima demokrasi, menerima Pancasila, itu sudah kesepakatan, sama sekali nggak mengganggu imannya, nggak mengganggu syariatnya. Jadi sistem politik tidak ada kaitan dengan akidah syariah. Kita tahu bahwasanya demokrasi adalah sistem hukum yang bukan berasal dari Islam. Bahwasanya demokrasi adalah suatu metode yang batil yang tidak boleh diterapkan dalam Islam. Sistem demokrasi dan pemilu dari Islam, bukan dari Islam. Yang namanya sistem politik tidak ada kaitan dengan akidah syariah. Akidah kita benar, syariah kita benar, sistem politik silakan. Lalu Ahlussunnah wal Jamaah terbuka. Umat wasatiyah datang dari barat tapi manfaat maslahat ya apa-apa. Yang penting terwujud adil, sejahtera, pemerintahnya baik, mau demokrasi, mau republik, mau pilihan umum, mau parlemen datang dari barat, asal itu manfaat silakan. Beda kalau Islam itu sistem apa? Syuro. Kalau antum maksud syuro yang mana? Khilafah Turki Utsmani, Khilafah Bani Abbasiyah, Khilafah Bani Umayyah. Bahkan Umar pun apakah pakai sistem syura? Itu pertanyaannya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu meninggal dunia, dia wasiat untuk 6 orang. Dipilih hanya 6 orang, 6 sahabat aja. Untuk pemimpin itu 6 sahabat yang bertakwa kepada Allah. Itu aja, enggak seperti sekarang. Dan kalaupun syura, Utsman, Umar, itu syuranya di bagian apa? Bukan semua masalah. Jadi kita itu sering terjebak dengan istilah-istilah. Sering terjebak. Kita pakai ayat-ayat yang tidak berkaitan. Itu ayat antum pakai untuk Pancasila, itu cocok logi namanya. Coba cek syarah penjelasan Pancasila, apakah mereka nyebutin ayat itu? Enggak. Kalau semua pakai di sini demokrasi pemilu, habis duit rakyat. Buat pilkada terus berapa miliar, berapa triliun yang habis. Tapi kalau sistem syuro nggak mengeluarkan biaya. Betul tidak? Saya mau tanya ke antum, sistem pemerintahan Nabi apa? Apakah di zaman Nabi turun sudah ada monarki, sudah ada demokrasi? Saya mau tanya. Oke, antum tanya demokrasi. Kita jawab. Ketika ayat itu turun, demokrasi sudah dipakai belum? Berarti ayat-ayat tadi tidak ada kaitan sama demokrasi. Sebab demokrasi syirkun akbar. Syirik yang paling besar demokrasi itu. Yang ada kehancuran masalah tauhid. Kehancuran masalah iman, kehancuran dalam masalah juga politik, kehancuran masalah ekonomi, habis. Kecuali Syiah yang menganggap bahwa sistem politik itu termasuk aslun min usuliddin, prinsip agama. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, masalah politik terserah di situ, terserah amrun umur dunyakum. Rasulullah bersabda, antum a'lam bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Coba antum lihat, ketika Muhajirin Ansor pecah itu karena demokrasi? Demokrasi enggak? Jawab dong. Waktu itu sudah ada demokrasi belum di kalangan sahabat?
Belum. Waktu Aisyah perang sama Ali sama Muawiyah sudah ada demokrasi belum? Jangan cari kambing hitam. Itu nggak dewasa namanya, nggak ilmiah. Ilmiah tuh lihat sejarahnya. Tapi memang Rasulullah sudah bilang, "May ya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Siapapun yang hidup setelahku, walaupun 1 hari setelahku, akan melihat perbedaan ikhtilaf yang luar biasa. Kita aja beda pemikiran kok. Bagi NU sudah final. Yang masih ingin negara Islam atau apa, silahkan monggo keluar dari NU. Ayat Qur'annya ada itu. Muhammad wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad, orang-orang yang bikin gaduh di Madinah, usir Muhammad dari Madinah. Lanughriyannaka thumma la yujawirunaka illa fiha illa qalila. Jangan menjadi tanggamu, jangan hidup bersama kamu di Madinah.